Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Hujan turun begitu deras malam itu, disertai petir yang membelah langit Karangasem hingga gaungnya menggema sampai ke lembah-lembah sunyi. Di tengah derasnya air yang menghantam genteng, tanah, dan dedaunan, seorang gadis berdiri mematung di depan gerbang sebuah pura tua yang telah lama tak lagi digunakan. Gadis itu bernama Lu Ayu Prameswari, dan malam itu menjadi pertama kalinya ia kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun meninggalkan Bali. Tempat itu tampak sama seperti dahulu, namun entah mengapa aura yang menyelimutinya terasa berbeda. Pura Segara yang berdiri di atas tebing dengan pemandangan langsung menghadap laut, malam itu terlihat semakin angker. Ombak yang menghantam dinding karang menimbulkan suara keras, seperti jeritan yang menyeruak dari perut bumi. Namun bukan itu yang membuat Lu Ayu terpaku dalam hujan deras dan gelapnya malam. Dari arah tungku kremasi di halaman pura, ia melihat kobaran api kecil yang menyala mencurigakan. Hatinya diliputi keganjilan karena prosesi ngaben baru akan dilaksanakan esok hari, sehingga mustahil ada yang menyalakan api di malam itu. Langkah demi langkah ia ambil dengan hati-hati, sementara sandal basahnya mencipratkan air dan lumpur dari jalan setapak. Kilatan petir yang kembali menyambar menyingkap pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Di samping tungku berdiri sosok wanita dengan kain putih penuh bercak darah. Rambutnya panjang menjuntai, dan kedua matanya menatap tajam ke arah Lu Ayu. Suara berat dan parau terdengar, menyerupai helaan nafas terakhir seseorang. Tubuh Lu Ayu gemetar hebat, jeritan lepas dari mulutnya, dan ia jatuh terduduk. Saat menoleh kembali, sosok wanita itu telah lenyap, api padam seketika, hanya menyisakan kepulan asap hitam berbau daging terbakar yang menusuk hidung. Tubuhnya lunglai, nafaskannya memburu, dan tangannya bergetar hebat. Ponsel yang tadi digenggam terlepas, terpental ke semak-semak, cahayanya meredup. Lu Ayu berusaha merangkak mendekat, namun sebelum sempat meraih, terdengar suara langkah kaki berat dari arah gerbang pura. Langkah itu bukan berasal dari satu orang, melainkan dari banyak kaki, seperti prosesi panjang yang bergerak perlahan. Tatapannya kemudian menangkap sekelompok orang berpakaian serba putih berjalan ke arah tungku. Mereka membawa dupa yang menyala, dan dari kejauhan terdengar samar-samar alunan gamelan pengiring prosesi ngaben. Namun yang membuat bulu kuduknya meremang, semua orang dalam barisan itu tidak memiliki wajah. Wajah mereka hanyalah kulit putih polos tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Tenggorokannya tercekat, tubuhnya seperti tertahan sesuatu yang tak kasat mata, hingga tak mampu bersuara. Hawa dingin menyelubungi udara ketika prosesi itu melewati tempatnya, aroma dupa bercampur bau gosong membuat perutnya mual. Sosok terakhir dalam barisan itu adalah seorang lelaki tua berjubah merah tua, tangannya menggenggam sebilah keris pusaka hitam. Matanya kosong, seolah lubang terbakar tanpa kehidupan. Lelaki itu berhenti tepat di depan Lu Ayu, dan gema kata-kata asing terdengar di dalam kepalanya, menyebut tentang karma durhaka yang harus ditebus oleh keturunannya. Telinganya berdengung, tubuhnya terkulai, hingga akhirnya kesadarannya memudar. Ketika membuka mata, semuanya telah menghilang. Hujan reda, cahaya ponsel kembali terang di depannya, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun tanah di sekelilingnya hangus terbakar, dan bau daging hangus masih nyata menggantung di udara. Keesokan harinya, asap dupa mengepul di halaman rumah keluarga Lu Ayu. Para perempuan berkebaya putih hilir mudik membawa sesajen, sementara suara kidung bergema dari pendopo dan alunan gamelan mengiringi prosesi ngaben untuk I Gusti Made Tirta. Di sudut ruangan, Lu Ayu duduk bersandar pada dinding bambu. Jemarinya menggenggam sebuah keris kecil dari kayu cendana, warisan terakhir dari almarhumah ibunya. Keris itu terasa dingin meski telapak tangannya dibasahi keringat. Tatapan penuh curiga dari paman yang dikenal sebagai Pak Gede membuat jantung Lu Ayu berdebar. Sorot mata pria itu meneliti wajah pucatnya, mata merahnya, juga tangan yang bergetar. Ia ditanya tentang apa yang sebenarnya terjadi malam tadi,
sebab jejak pasir hitam masih melekat pada sepatunya. Pasir itu adalah pasir dari pantai di Pura Segara. Dalam hatinya, Lu Ayu menyadari bahwa apa yang dialami malam itu bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang menyeretnya kembali pada karma leluhur. Pagi itu, langit Karangasem tampak kelabu. Awan menggantung berat di perbukitan, seolah matahari enggan menyapa bumi. Lu Ayu duduk di balai bengong, menatap halaman rumah yang dipenuhi tamu dan para tetua adat yang bersiap melaksanakan prosesi awal ngaben. Pikirannya masih dipenuhi bayangan peristiwa semalam. Di tangannya, keris kecil dari kayu cendana masih tergenggam erat, dengan ukiran wajah pada gagangnya yang kini terlihat semakin jelas, seakan menyerap ketakutannya. Sepupunya, Nyoman Ari, kemudian menyebutkan tentang kamarnya di pojok timur yang dipenuhi abu dupa. Padahal Lu Ayu sama sekali belum sempat menyalakan dupa sejak ia tiba. Hatinya langsung diliputi rasa tak nyaman, lalu ia bergegas menuju kamar lamanya. Aroma kayu basah dan dupa terbakar menyeruak begitu pintu didorong. Hawa dingin menyergap, meski jendela terkunci rapat. Tirai kamar menari pelan, seolah ada angin bertiup dari dalam ruangan. Di sudut tempat pelangkiran, abu dupa masih mengepul tipis. Di lantai, tampak jelas jejak telapak kaki hitam, seperti bekas arang, yang mengarah ke bawah tempat tidur. Dengan napas tertahan, Lu Ayu berjongkok dan mengintip ke kolong, namun yang terlihat hanyalah kegelapan. Tiba-tiba sebuah benda meluncur keluar dengan cepat, membuatnya terperanjat. Benda itu adalah sebuah kotak kayu hitam, kotak pusaka keluarga yang seharusnya tersimpan rapi di sanggah gede, tempat suci keluarga. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sehelai kain putih berlumur noda darah kering, serta sebilah keris tua yang bilahnya berkarat. Pada pangkal keris itu terukir sebuah nama, Niluh Ratmini. Nama itu bukan asing baginya, sebab ia adalah nenek buyut yang dikisahkan menghilang misterius 100 tahun silam pada malam purnama Kapat. Malam harinya, upacara awal ngaben digelar di pelataran rumah. Gamelan sakral mengiringi doa-doa yang dipanjatkan oleh para pemangku. Jenazah kakek Lu Ayu telah dibungkus kain putih, dibaringkan di atas bel, dikelilingi keluarga. Namun di tengah upacara, salah satu pemangku tua batuk hebat, lalu dari mulutnya keluar asap hitam pekat sebelum tubuhnya ambruk. Kepanikan menyelimuti para hadirin, sementara bau anyir darah basi bercampur aroma daging terbakar menyeruak dari tubuh pendeta itu. Pemangku utama kemudian menyebut bahwa ini adalah pertanda buruk, sebuah penolakan roh terhadap kepergian jiwa yang hendak dilepaskan. Semua mata tertuju pada Lu Ayu. Salah seorang tetua menunjuk keris kecil di pinggangnya, menyebut bahwa pusaka itu adalah keris Ratmini. Bisikan-bisikan terdengar di sekeliling, beberapa orang mundur dengan wajah diliputi rasa takut. Dunia terasa berputar bagi Lu Ayu. Hatinya memahami bahwa arwah nenek buyutnya belum tenang, dan kini menuntut sesuatu darinya. Lu Ayu tersentak dari tidurnya. Nafasnya terengah, dadanya naik turun seolah baru saja berlari mengejar sesuatu yang tak mungkin tergapai. Keringat dingin membasahi tubuhnya, menetes dari pelipis hingga pipi, sementara jemarinya meraba dada yang terasa tercekik. Ingatan akan mimpi yang baru dialaminya masih begitu jelas, sebuah mimpi yang terasa bukan sekadar bunga tidur, melainkan kenyataan yang membekas pada kulit, panasnya seperti jilatan api yang baru saja melahap tubuhnya. Kain putih yang membalut tubuhnya dalam mimpi itu seakan masih menjerat lehernya, membuat dadanya semakin sesak. Dengan gemetar, tangannya meraba ke samping tempat tidur mencari saklar lampu. Begitu cahaya kuning menerangi kamar, bibirnya bergetar melihat kenyataan yang ada di hadapannya. Di atas keramik putih, berjejak langkah hitam pekat seperti sisa arang. Jejak itu terlukis dari arah pintu hingga berhenti tepat di sisi ranjang. Pandangannya beralih ke meja kecil di pojok kamar. Kain batik yang kemarin masih terlipat rapi di sana, dengan noda merah mengering yang membuat bulu kuduknya merinding, kini lenyap tanpa jejak. Tubuhnya menggigil hebat.
Pikiran yang berusaha menenangkan diri bahwa semua pintu dan jendela telah terkunci tak mampu meredakan rasa takut. Perlahan ia bangkit, kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin. Setiap langkah menimbulkan bunyi lengket seakan bercampur dengan sesuatu yang aneh. Bisikan dari mimpi tadi kembali terngiang di telinganya, suara yang tajam dan melengking seperti gesekan logam, mengingatkan bahwa darahnya adalah bagian dari darah yang pernah dikorbankan. Sosok wanita dengan mata kosong, kulit hangus mengelupas, dan tangan kurus yang meraih dari balik api, kembali membayang. Kata-kata tentang karma yang harus ditebus berulang-ulang menghantui benaknya. Lu Ayu mundur hingga punggungnya menempel pada dinding kamar. Jejak arang di lantai semakin nyata, dan kain pembungkus keris berlumur darah yang sebelumnya tersimpan kini telah hilang. Ancaman dari mimpi itu berputar di benaknya, tentang tumbal yang harus dipersembahkan atau semuanya akan terbakar. Suasana kamar semakin pekat, hawa panas menjalari tengkuknya, seperti hembusan nafas makhluk yang berdiri tepat di belakangnya. Namun ia tak berani menoleh. Pagi menjelang, suara gong dan gamelan sakral menggema ke seluruh penjuru desa. Hari itu adalah hari yang dinantikan, upacara pembakaran jenazah I Gusti Maditirta. Lu Ayu melangkah dengan kebaya putih dan selendang kuning, tubuhnya terasa sedingin es meski terik matahari sudah mulai menyinari. Setiap langkah menuju pura menambah sesak di dadanya. Prosesi yang dimulai sejak dini hari berjalan hikmat. Jenazah kakeknya yang telah disucikan diusung ke atas badai tinggi yang akan dibakar di pelataran Pura Segara, tempat yang kini begitu menghantui batinnya. Namun keanehan terjadi sebelum mereka sampai ke lokasi. Seekor ayam hitam tiba-tiba muncul di tengah jalan, berkokok panjang sebanyak 3 kali, lalu roboh mati tanpa sebab. Para tetua terdiam, sebagian menyebutnya sebagai pertanda buruk. Namun keputusan tetap bulat, prosesi harus dilanjutkan, karena jika dihentikan, arwah sang jiwa tidak akan menemukan jalan menuju surga loka. Langkah prosesi kembali dilanjutkan. Dari kejauhan, Pura Segara berdiri sunyi di ujung tebing, namun bagi Lu Ayu bayangan wanita hangus dalam mimpinya semakin nyata, bahkan di siang bolong. Ketika rombongan tiba di halaman pura, langit mendung pekat, dan dari udara turun abu hitam seperti sisa pembakaran, padahal api belum dinyalakan. Prosesi berlanjut, gamelan terhenti, mantra dilantunkan, dupa menyala, dan tubuh sang kakek dibaringkan di atas tumpukan kayu kremasi. Api dinyalakan dari 4 penjuru mata angin, seketika membesar, namun angin yang berhembus terasa tidak wajar. Asap berkumpul, membentuk pusaran di mana bayangan wanita hangus muncul, menjerit dan menangis di tengah bara. Beberapa warga jatuh pingsan, anak-anak menjerit, dan api semakin menggila hingga terdengar ledakan keras. Lu Ayu terlempar jatuh, pandangannya menangkap kobaran api yang berubah menjadi wajah yang sama seperti dalam mimpinya, wajah nenek buyutnya. Dari tengah api yang berputar, terbuka lubang hitam pekat, menyerupai mulut bumi yang menganga. Dari dalamnya, terdengar jeritan ribuan arwah, diikuti tangan-tangan hangus yang berusaha meraih orang-orang di sekitarnya. Panik merajalela. Air yang disiram tak mampu memadamkan api, malah membuat lubang itu semakin membesar. Salah satu kerabat, Wayan Tama, tertarik ke dalam pusaran hitam. Jeritannya menggema, namun tubuhnya lenyap ditelan kegelapan. Warga berlarian, para pemangku mencoba menenangkan, namun aura mistis yang membungkus tempat itu menghancurkan akal sehat. Seorang tetua adat bahkan membenturkan kepalanya ke tanah, mulutnya terus berguma menyebut nama Ratmini berulang-ulang. Di tengah kepanikan, Lu Ayu berlari menuju sanggah, tempat pusaka keluarga tersimpan. Keyakinannya kuat bahwa semua ini berhubungan dengan keris Ratmini. Dengan tergesa, ia membuka kotak pusaka itu dan membawa keris tersebut ke lokasi pembakaran. Tanpa ragu, ia menghunus bilah pusaka lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke bilah keris, memunculkan cahaya merah yang menyilaukan. Keris itu bergetar hebat, lalu terlempar masuk ke lubang api. Seketika jeritan ribuan arwah terhenti, api padam perlahan, dan lubang hitam itu menutup kembali.
Namun satu kenyataan pahit tak dapat diubah, Wayan Tama telah lenyap tanpa jejak. Upacara pun dihentikan. Para tetua berkumpul, sebagian menyalahkan Lu Ayu karena membawa keris terkutuk itu. Akan tetapi, pemangku utama membela bahwa tindakannya telah menyelamatkan semua orang. Meski begitu, peringatan keras disampaikan bahwa keris itu hanya tertidur, belum benar-benar musnah. Bisik-bisik mulai merebak di antara warga. Ada yang menyebut peristiwa itu sebagai karma keluarga Lu Ayu, ada pula yang mengisyaratkan bahwa arwah Ratmini merupakan korban pengorbanan leluhur demi kekayaan. Lu Ayu duduk lemas, darah masih menetes dari tangannya, namun pikirannya tidak lagi tertuju pada luka. Ia menyadari bahwa semua ini belum berakhir, dan arwah nenek buyutnya masih menuntut balas. Malam tiba dengan langit Karangasem yang cerah bertabur bintang. Namun suasana rumah keluarga Lu Ayu diliputi ketegangan. Semua anggota keluarga terdiam, pandangan tertuju pada Mangku Widiarta, seorang pemangku tua yang telah puluhan tahun menyepi di gunung. Dari bibirnya terucap kebenaran pahit, bahwa Ratmini tidak mati karena kecelakaan, melainkan dikorbankan. Dosa itu telah tertanam di tanah desa, dan kini ia kembali menuntut darahnya. Hening panjang menyelimuti ruangan sebelum akhirnya rahasia lama diungkap. Leluhur Lu Ayu, I Gusti Madetirta, yang tak lain adalah kakeknya sendiri, pernah membawa Ratmini, adik kandungnya yang masih perawan suci, ke gunung untuk dijadikan tumbal dalam pemujaan kepada Ratu Geni, Dewi Api. Ratmini bukan hanya adiknya, melainkan gadis yang mewarisi kekuatan suci dari darah balian ibunya. Tubuhnya dibakar hidup-hidup dalam tungku pemujaan di Pura Segara, dan sejak itu, ia tak pernah benar-benar mati. Ratmini menyatu dengan api, menjadi bagian dari tanah dan bara, sekaligus mengutuk darah keturunannya. Mangku Widiarta kemudian mengeluarkan gulungan lontar tua, bergambar simbol api dengan mata di tengah. Itu adalah aksara kutukan yang disebut Pitra Asura. Tertulis bahwa bila darah keturunan Tirta tidak dibersihkan melalui upacara pelepasan karma, maka setiap generasi akan terus ditagih oleh kutukan tersebut. Malam semakin larut, namun Lu Ayu masih saja terjaga. Rasa gelisah membuatnya kembali membuka kotak pusaka yang sebelumnya telah ia tutup rapat dengan kain putih. Tangannya bergetar, bukan oleh rasa takut, melainkan karena duka yang menyayat. Selama ini, nenek buyutnya selalu diceritakan sebagai sosok yang hilang karena diculik jin. Namun kenyataan yang terkuak begitu pahit, perempuan itu ternyata dibakar hidup-hidup oleh kakaknya sendiri. Di hadapan palangkiran kecil di dalam kamarnya, Lu Ayu menyalakan dupa dan memejamkan mata. Doa dan bisikan hatinya tertuju pada arwah Ratmini. Ia berharap ada jalan untuk menebus dosa yang bukan miliknya, meski tidak tahu bagaimana caranya. Cahaya api dari dupa mulai berpendar dengan cara yang tak wajar. Asapnya berpilin, membentuk bayangan seorang perempuan. Kali ini sosok itu tampak lebih jelas. Kulitnya hangus, wajahnya mengelupas, namun mata yang pernah menyimpan kecantikan itu kini dipenuhi luka. Sosok tersebut menuturkan bahwa penebusan bukanlah tugas Lu Ayu, melainkan tanggung jawab darah lelaki yang memulai semuanya. Arwah itu meminta agar jiwa yang lama tersembunyi dibangkitkan, karena hanya dengan begitu ia bisa beristirahat. Lu Ayu terkejut, sebab yang dimaksud adalah kakeknya. Jiwa itu rupanya tidak benar-benar lenyap dalam upacara ngaben, melainkan bersembunyi di antara dua dunia dan kini merasuki tubuh lain. Keesokan harinya, Lu Ayu memberanikan diri mendatangi pemangku utama dan para tetua. Ia memohon izin untuk membuka kembali makam leluhur yang berada di balik pura. Permintaan itu membuat gempar, sebab dianggap melanggar adat. Namun Mangku Widiarta menenangkan semua orang, menyatakan bahwa ia bersedia bertanggung jawab penuh. Bila permasalahan itu tidak diselesaikan, desa tidak akan bertahan dalam waktu sebulan. Maka, para tetua pun akhirnya setuju. Malam harinya, di bawah sinar bulan, prosesi pembongkaran makam dilakukan secara diam-diam. Batu makam tua dibuka, peti bambu diangkat perlahan.
namun yang ditemukan hanyalah kehampaan. Tidak ada jasad di dalamnya. Luh Ayu terpejam, bayangan Radmini berkelebat di benaknya, menguatkan keyakinan bahwa jiwa itu kini bersemayam dalam tubuh seseorang yang masih hidup, yang menyimpan kebenaran kelam. Saat malam semakin pekat, lantunan gamelan terdengar sayup dari arah Pura Segara, meski tidak ada upacara pada malam itu. Suara itu seolah menggoda dan memanggil, menarik tubuh Luh Ayu untuk melangkah masuk. Di dalam pura, ia melihat seorang lelaki tua duduk bersila di depan tungku usang. Wajah keriput dan tatapan kosongnya menyimpan hawa yang begitu kuat. Dari napasnya terasa kekuatan yang bukan milik manusia semata. Perlahan, lelaki itu menampakkan identitasnya. Sosok itu ternyata Jeruk Pasek, namun di dalam tubuhnya bersemayam arwah I Gusti Madetirta. Arwah itu mengaku tidak bisa mati, karena telah dijanjikan kehidupan abadi selama darah Radmini tidak menyatu dengan tanah. Kebangkitan yang dilakukan Luh Ayu justru dianggap sebagai kebodohan yang membuka jalannya kembali. Api mendadak menyala di sekeliling pura, mengepung tubuh Luh Ayu dalam lingkaran bara. Jeruk pasek yang dirasuki arwah itu melayang perlahan, matanya berkilau jingga seperti bara. Ketegangan memuncak ketika ia mengangkat tangan, memunculkan sebilah keris hitam yang menyala. Senjata itu diayunkan ke arah Luh Ayu. Namun sebelum menyentuh kulitnya, petir menggelegar, menyambar tungku tua. Dari dalamnya muncul sosok Radmini dalam wujud yang berbeda. Kali ini ia bukan lagi perempuan lemah yang terbakar, melainkan roh perkasa penuh cahaya api. Rambutnya menjuntai seperti jilatan api, matanya menyala merah, kulitnya yang mengelupas memancarkan sinar yang menyilaukan. Sekejap kemudian, api yang mengepung pura padam oleh kekuatan Radmini. Tubuh Jeruk Pasek yang dikuasai arwah itu gemetar, berusaha menantang, namun ia tak mampu melawan kekuatan yang telah menyatu dengan roh yang disakiti. Radmini meraih tubuhnya, cahaya api menyusup ke dalam jasad tua itu. Jeritan panjang mengguncang malam, tubuh Jeruk Pasek terbakar dari dalam. Tubuhnya meleleh seperti lilin, sementara arwah Tirta ditarik keluar, menjerit memohon ampun. Namun Radmini tak bergeming. Dalam sekejap, jiwa kelam itu terserap oleh tanah, lenyap bersama bau hangus dan debu merah. Sebelum menghilang, Radmini menoleh pada Luh Ayu. Ia menuturkan bahwa luka leluhur telah dibuka sekaligus ditutup kembali. Namun dosa leluhur bukanlah milik satu orang saja, melainkan diwariskan melalui darah dan waktu. Pesan itu jelas, tanah harus dijaga, agar tumbal tak lagi terjadi. Perlahan sosoknya memudar, wajahnya yang semula terbakar berubah menjadi indah dan suci, sama seperti sebelum menjadi korban. Keesokan harinya, matahari terbit membawa keheningan. Warga desa menemukan tubuh Jeruk Pasek yang hangus di pelataran pura, tanpa bekas api. Sebagian beranggapan ia terkena angin jahat, namun Luh Ayu tahu kebenarannya. Mangku Widiarta kemudian menemuinya di bel desa, menyampaikan bahwa keris pusaka telah lenyap. Meski begitu, kutukan belum sepenuhnya hilang. Setiap tahun, pada malam purnama Kapat, Luh Ayu harus menyalakan dupa di pelinggih Radmini. Ia menerima tugas itu dengan teguh, meski menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. 3 hari setelah penyucian, desa masih diselimuti keheningan. Jalanan dipenuhi aroma dupa dan bunga canang, anak-anak tidak bersekolah, sawah-sawah kosong ditinggalkan. Di tengah suasana sunyi, Luh Ayu menjalani ritual pembersihan di pancoran pura Taman Beji. Air suci mengalir dingin di ubun-ubunnya, bunga kamboja putih menghiasi permukaan kolam, sesekali terseret arus dan menyentuh batu suci di dasar. Nyanyian suci mengiringi prosesi panjang yang berlangsung hampir 2 jam. Tubuhnya kemudian dibungkus kain putih berlapis 3, lalu dikurung dalam kamar khusus selama semalam. Ia berpuasa, bersemedi, dan membakar dupa dengan bunga cempaka merah. Saat asap dupa menebal, Radmini kembali hadir. Kali ini ia tampil sebagai sosok bercahaya, berselendang merah menyala.
Ia menegaskan bahwa mulai saat itu, Luh Ayu adalah penjaga. Namun darahnya telah disentuh bara, sehingga tidak semua jalan hidup akan terbuka. Pantangan pun diberlakukan, ia tidak boleh menikah dengan lelaki berdarah asli desa itu, karena jika dilanggar, perlindungan tidak akan berlaku. Luh Ayu hanya bisa terdiam, dadanya terasa berat. Entah apakah itu kutukan baru, atau sekadar konsekuensi atas darah leluhur yang ia warisi. Keesokan harinya, di Balai Banjar, para tetua adat dan pemangku dari berbagai dusun berkumpul. Agenda besar digelar untuk merumuskan pantangan baru pasca penyucian. Keputusan diambil, setiap keluarga keturunan I Gusti Made Tirta wajib mengadakan upacara fitrah sakti setiap 6 bulan sekali. Selain itu, seluruh keturunannya dilarang menikah dengan sesama garis lurus dari desa. Aturan ini dipandang mutlak, sebab jika dilanggar, kutukan akan bangkit kembali. Sebagian warga keberatan, merasa aturan itu merampas hak anak-anak mereka. Namun para tetua menegaskan bahwa ini bukan soal benar atau salah, melainkan tentang menjaga keseimbangan. Darah yang pernah digunakan sebagai tumbal harus dipisahkan, agar bara lama tidak kembali menyala. Di luar Balai Banjar, Luh Ayu termenung dalam kesunyian. Segala yang baru saja didengarnya mengguncang batinnya. Ada kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak. Hatinya telah jatuh pada Gede Arta, pemuda yang pernah membantu keluarganya saat mengurus jenazah sang kakek. Namun, garis keturunan tak bisa disembunyikan. Gede adalah cucu dari saudara kandung Tirta, yang berarti mereka masih terikat darah. Takdir mempertemukan mereka sebelum aturan adat itu ditetapkan, seolah semesta sengaja mempermainkan hati mereka. Malam itu, di bawah pohon pule yang menjulang di belakang rumah, Gede datang menghampirinya. Hati Luh Ayu bergetar oleh kegelisahan. Ia merasakan ketakutan yang berlapis, sebab apa yang pernah disaksikannya tentang bangkitnya kutukan masih membekas jelas. Namun di balik keraguannya, Gede hadir dengan keyakinan yang berbeda, seakan api dalam darah bisa dilawan dan takdir dapat dibelokkan. Angin malam berembus kencang, memadamkan dupa yang masih tersisa di pelinggih kecil halaman rumah. Sekilas, Ratmini muncul di balik kabut. Mata merahnya menatap tajam, menghadirkan peringatan yang menusuk. Jika garis darah terus dilawan, bukan hanya satu jiwa yang akan terbakar, melainkan seluruh desa yang akan menanggung akibatnya. Dalam keheningan berikutnya, Luh Ayu duduk di sanggah, menyalakan dupa terakhir dari buntalan peninggalan Ratmini. Cahaya temaram lampu minyak berpendar di dinding batu, memantulkan bayangan tubuhnya yang bersila di hadapan sesajen, bunga, beras, telur ayam kampung, dan selembar kain putih yang telah semalam dikubur sebagai bagian dari ritus penutup darah. Ritus itu adalah upacara terakhir, pemutus tali karma dengan leluhur terkutuk. Namun pikiran Luh Ayu tak kunjung tenang, sebab hatinya masih terikat pada Gede. Ia menyadari perasaan yang tumbuh di antara mereka bukanlah suka yang biasa, melainkan cinta yang dalam, meski harus berhadapan dengan kenyataan getir. Jika cinta itu diteruskan, ia bukan hanya mengkhianati amanat Ratmini, tetapi juga menjerumuskan seluruh desa dalam bahaya. Langkah kaki mendekat, dan Gede muncul dari balik gerbang sanggah. Wajahnya suram, tetapi matanya menyimpan keyakinan yang tak tergoyahkan. Malam itu, mereka duduk berdampingan dalam diam, hanya ditemani suara malam dan desir angin. Di sanalah keputusan pahit akhirnya muncul. Kutukan ini terikat pada tanah, namun darah tetaplah darah. Meski melangkah jauh dari desa, bara itu tetap bisa menyala. Ratmini tak akan pernah membiarkan Luh Ayu melupakan tugasnya. Kesadaran itu menandai perpisahan mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Luh Ayu menerima kenyataan, sementara Gede meneguhkan hatinya untuk menjaga dari kejauhan. Ia memilih pergi, namun tetap berjanji akan melindungi, meski tanpa ikatan dekat. Jika suatu hari kutukan sirna, ia berharap bisa dipanggil pulang. Pelukan terakhir menjadi penutup, sebelum pagi menjemput dengan kenyataan yang lebih keras. Saat kentongan banjar dibunyikan, warga berkumpul menyaksikan upacara sumpah pelindung darah.
Lu Ayu berdiri dengan balutan kebaya putih, bunga cempaka menghiasi telinganya, membawa kesucian dan tekad di hadapan para tetua, para pemangku, serta seluruh warga. Ia mengucap sumpah mewakili darah Ratmini, berjanji menjaga keseimbangan tanah, menolak ikatan darah yang berbahaya, dan memastikan api tak lagi membakar. Tangannya diletakkan di atas batu Ratmini, setetes darah terakhir menyentuh permukaannya, hingga batu itu berpendar merah sebelum padam, tanda bahwa sumpah diterima. Di kejauhan, di bukit belakang desa, Gede berdiri dalam diam, memandangi upacara dari balik pohon besar. Senyum sendu mengiringi langkahnya pergi, meninggalkan cinta demi desa, demi takdir yang tak bisa ditawar. Malamnya, Ratmini kembali hadir dalam mimpi Lu Ayu. Namun kali ini wujudnya lembut, berdiri di taman penuh bunga Kamboja dengan senyum yang menenangkan. Pesan pamitnya membebaskan, membuat Lu Ayu akhirnya bisa tidur dalam damai. 2 bulan berlalu sejak malam sumpah itu. Desa Karangasem kembali berdenyut dengan kehidupan, meski masih dibalut kehati-hatian dan doa. Ladang kembali terbuka, anak-anak berlarian di halaman banjar, dan suara gamelan mengalun setiap purnama dari pura. Namun di balik ketenangan itu, Lu Ayu merasakan sesuatu yang berbeda. Malam-malamnya dihantui perasaan diawasi. Bukan oleh Ratmini, melainkan oleh sesuatu yang lebih muda, lincah, dan kelam. Suatu malam, seekor anjing kampung menggonggong tanpa henti di depan sanggah. Warga yang mendekat terkejut menemukan sesajen berserakan, darah ayam segar membentuk simbol aneh di tanah. Simbol itu tak tercatat dalam lontar-lontar kuno. Mangku Widiarta menatap lama sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa tanda itu bukan berasal dari Ratmini, melainkan dari kekuatan asing yang datang dari luar Bali. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tinggi berwajah asing datang ke desa. Ia memperkenalkan diri sebagai Damar, seorang peneliti spiritual dari Jawa Timur. Dengan lontar tua dari Gunung Lawu, ia menyebut nama Ratmini sebagai roh penjaga api. Namun kisahnya ternyata jauh lebih panjang. Di lereng Lawu, ada roh wanita yang kerap muncul di tengah kabut, membakar para pendaki sambil terus menyebut nama Tirta. Kecurigaannya sederhana namun menakutkan, roh Ratmini mungkin telah membelah dirinya. Lu Ayu menolak dalam hati, sebab Ratmini sudah berpamitan dalam mimpi dengan penuh kedamaian. Namun pertanyaan Damar mengguncang, apakah yang berpamitan itu sungguh Ratmini seutuhnya? Keraguan mulai tumbuh. Setiap kali dupa dinyalakan, Lu Ayu merasakan kehadiran yang berbeda, seolah roh lain ikut datang, bukan berasal dari tanah kelahirannya. Malam berikutnya hujan deras mengguyur, kilat menyambar tanpa henti. Di tengah badai itu, sebuah keranjang daun pisang ditemukan di depan pura. Di dalamnya, seorang bayi laki-laki terbaring tenang. Tak ada jejak siapapun yang meninggalkannya. Bayi itu sehat, tak menangis, namun matanya memerah menyala. Warga menyebutnya anak bara. Mangku Widiarta menolak untuk merawatnya, sementara sebagian warga yakin bahwa bayi itu adalah titisan Ratmini dari sisi gelap yang belum terselesaikan. Lu Ayu memutuskan untuk membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Saat tubuh mungil itu berada dalam gendongannya, tiba-tiba api lilin di sudut ruangan menyala tanpa pernah disulut. Senyuman kecil terukir di wajah bayi tersebut, seakan menjadi pertanda yang sulit dipahami. Malam itu, Lu Ayu tertidur dengan hati yang diliputi tanda tanya. Dalam lelapnya, ia bermimpi berdiri di tengah padang pasir yang terbentang hitam. Di kejauhan, tampak sosok Ratmini, namun kali ini wujudnya tidak sama. Tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian, satu sisi bercahaya seperti biasa, tetapi sisi lainnya gelap dengan mata menyala merah bagaikan bara api. Suara asing bergema di kepalanya, menyatakan bahwa jiwanya telah pecah. Sisi terang memang telah ditenangkan, namun sisi kelam justru melahirkan dendam yang kembali bangkit. Lu Ayu terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dalam pelukannya, bayi itu kini tidak lagi terbaring, melainkan berdiri sendiri menatapnya dengan mata merah menyala dan bibir yang menyeringai.
Malam di lereng Gunung Lempuyang terasa kian mencekam, karena kabut yang turun lebih pekat dari biasanya, menyelimuti udara yang beraroma daging terbakar meski tak ada upacara ngaben yang dilakukan. Dengan langkah tertatih, Lu Ayu menaiki undakan pura, menggendong bayi bermata bara itu erat dalam pelukannya. Setiap dupa yang tertancap di sisi Pelinggi tiba-tiba seperti disenta kekuatan gaib ketika dirinya melangkah melewatinya. Angin malam menggigit tajam, sementara dari kejauhan terdengar tangisan perempuan yang bercampur tawa, seolah berasal dari ratusan mulut yang tersebar di berbagai penjuru. Suara itu merembes keluar dari tanah, pohon tua, dan bahkan dari dinding pura yang basah oleh embun darah. Di tengah suasana mencekam, Mangku Widiarta muncul sambil menyeret sebuah kotak kayu hitam. Di dalamnya tersimpan keris Ratmini, selendang abu, serta kendi dari batu gunung, perlengkapan untuk upacara terakhir. Malam itu disebutkan sebagai waktu yang genting, saat gerbang menuju dunia lain akan terbuka. Bayi itu kemudian dibaringkan di atas batu. Tubuh mungilnya menggeliat, bukan lagi seperti bayi manusia, melainkan menyerupai belatung besar yang hendak menetas. Kulitnya mulai mengelupas, dan dari sela tubuhnya merembes kabut hitam pekat yang memekakkan telinga. Saat membuka mata, bukan lagi sepasang yang tampak, melainkan tiga, dengan satu mata tambahan di tengah dahi yang berkedip vertikal menyerupai reptil. Suara mengerikan keluar dari mulutnya, berdengung seperti kawanan lebah yang bercampur dengan nada wanita. Gaung suara itu begitu kuat hingga kendi pecah, keris Ratmini bergetar hebat, dan batu pura berdarah. Batu-batu tua yang mengelilingi Pelinggi pecah satu persatu, memuntahkan wajah-wajah penuh luka dari masa lalu. Roh para wanita yang pernah ditumbalkan muncul, melayang dengan mata kosong dan mulut terbuka, melolong dengan jeritan panjang sambil memanggil nama Lu Ayu. Mereka menuduhnya sebagai keturunan dari pelaku utama. Di antara teriakan roh-roh itu, muncul wajah gede dengan tubuh dipenuhi arang dan luka terbakar. Ia membawa kendi berisi air suci lalu menyiramkannya pada tubuh bayi itu. Namun, jeritan balasan justru memekakkan langit, membuat kepala Mangku Widiarta pecah berdarah, telinganya terbakar dari dalam. Bayi tersebut melayang, tubuhnya membesar dengan tangan panjang berkuku besi, sementara dari punggungnya tumbuh sayap api. Ia mengaku sebagai Ratmini yang terbelah, sebagai dendam dan nyawa 1000 perempuan yang pernah dibakar demi tanah yang subur. Lu Ayu berdiri gemetar, namun keberaniannya tidak sepenuhnya padam. Ia mengangkat keris, menggoreskan darahnya sendiri pada bilahnya, lalu meneteskan darah itu ke batu. Keyakinan menguasai dirinya, bahwa bila makhluk itu lahir dari kutukan darah, maka darahnya sendiri pula yang akan menutup pintu kelahiran. Batu purbakala itu bergetar, menyala terang, sementara batu-batu pura runtuh diterjang cahaya yang menyambar dari langit. Tubuh bayi iblis itu terbakar dari dalam oleh darah Lu Ayu. Teriakan terakhirnya begitu nyaring hingga pepohonan berguncang dan burung-burung jatuh mati dari angkasa. Setelah itu, keheningan menelan seluruh tempat. Ketika pagi tiba, hanya abu yang tersisa dari tubuh makhluk terkutuk itu. Lu Ayu terbaring lemah, namun Gede berada di sisinya, menggenggam tangannya dengan erat. Keduanya menyadari bahwa mereka telah berhasil. Ratmini muncul untuk terakhir kalinya, bukan lagi dalam wujud menakutkan, melainkan sebagai cahaya keemasan yang menenangkan. Senyuman lembut menghiasi wajahnya, membawa pesan bahwa kutukan itu telah sirna selamanya, sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, Lu Ayu dan Gede memilih untuk menikah secara diam-diam di kota lain, meninggalkan desa mereka tanpa upacara besar. Di tempat baru, mereka menjalani kehidupan sederhana dengan membuka sebuah sanggar seni. Meski demikian, setiap malam Lu Ayu tetap membakar dupa, bukan untuk memanggil roh, melainkan untuk mengenang serta mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Ia menyadari bahwa meski api telah padam, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan.